Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang keisomeran ruang, khususnya tentang isomer optis ya, atau yang sering kali disebut sebagai stereo isomer. Jadi kita akan melihat bagaimana isomer optis ini menggunakan Mollywood. Ada video dengan menggunakan Mollywood dan juga ada penjelasan menggunakan struktur 3 dimensi seperti yang di atas ini, yang dua ini. Oke, kita mulai sekarang. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa keisomeran adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi strukturnya berbeda, sehingga namanya pun berbeda ya. Kita sudah bahas di video-video sebelumnya tentang keisomeran struktur dan keisomeran ruang. Dan kita sekarang akan belajar tentang keisomeran optis. Nah, satu hal dulu yang sangat mengguncang dunia sekitar tahun 1950-an ya. Ini ada sebuah kasus yang dinamakan dengan kasus thalidomida. Jadi thalidomida ini adalah obat anti mual yang diberikan kepada ibu-ibu hamil untuk mengatasi efek mual karena kehamilan ya, atau yang sering disebut sebagai morning sickness. Nah, ternyata ibu-ibu hamil yang menggunakan obat ini ternyata kelahiran bayinya itu cacat. Kebanyakan pada tangan dan kaki yang pendek atau tanpa tangan dan kaki sama sekali ya. Ini contohnya yang di sini nih, yang jadi kakinya pendek gitu. Selain dari itu ada cacat-cacat yang lain gitu. Nah, ini terjadinya tahun 50-an pada 10.000 lebih bayi di 40 negara. Dan 50% diantaranya tidak bertahan hidup, tapi ada orang yang terkenal sekarang di perfilman di Jerman yang bisa hidup ya. Nah, kasus ini ternyata asalnya adalah untuk obat anti mual tadi yang morning sickness tadi itu ya. Ternyata ada thalidomida ini ada dua senyawa gitu. Nah, namanya disebut dengan enantiomer. Kita akan bahas nanti berikutnya ya. Dan salah satunya menyebabkan kasus ini gitu. Jadi yang asalnya hanya untuk mengatasi efek mual ternyata berakibat pada penyakit yang lain. Nah, enantiomer thalidomida ini itu ada dua macam ya, yang sebelah sini. Dan itu dulu obatnya, salah satu obatnya namanya talomid. Ini obat yang digunakan. Ini saya ambil dari Wikipedia ya. Jadi ada dua isomer thalidomida yang disebut dengan enantiomer tadi ya, enantiomer. Nah, salah satunya adalah yang ini yang left ini itu lambangnya adalah S kemudian min thalidomida. Sedangkan yang ini itu adalah R plus thalidomida. Nah, apa artinya kedua senyawa ini, kedua lambang ini? Itu yang akan kita bahas dalam video berikut ini. Nah, keisomeran optis itu berkaitan dengan sifat optis, yaitu dapat membelokkan cahaya terpolarisasi, yaitu cahaya yang hanya bergetar pada satu bidang saja. Dan ini digunakan pada alat polarimeter ya. Nah, prinsipnya adalah seperti ini. Di sini ada cahaya, sumber cahaya. Biasanya ini lampu natrium ya. Nah, lampu natrium ini punya bidang getar yang ke sembarang arah gitu. Jadi bisa ke atas, bisa ke bawah, mendatar, menyamping dan seterusnya. Kemudian masuk dalam polarimeter, bidang yang jadi di satu getarkan saja gitu. Jadi hanya ke atas ke bawah saja seperti ini. Sehingga cahayanya menjadi hanya satu bidang getar saja, satu bidang gitu, yaitu ke atas ke bawah. Nah, nanti di sini di tabung ini terisi isomer optis yang ternyata akan membelokkan ke arah kanan ya, karena ini pengamatnya sebelah sini kan, ke arah kanan. Jadi asalnya tegak seperti ini, itu terbelokkan oleh isomer optis ini menjadi
ke arah kanan, sehingga akan yang akan muncul adalah seperti ini. Nah, ini digunakan biasanya untuk mengecek adanya glukosa ya, glukosa dalam urin. Biasanya yang saya lihat di bidang kedokteran, salah satu diantaranya adalah mengecek adanya glukosa dalam urin. Jadi kalau urin itu membelokkan cahaya, karena kan glukosa itu bisa membelokkan cahaya ya, glukosa itu bisa membelokkan cahaya, sehingga akan terdeteksi kalau urin kita cek dengan polarimeter ini, maka kalau ada pembelokan cahaya berarti urin tersebut mengandung glukosa gitu. Itu berguna untuk mengecek diabetes ya di dalam dunia kedokteran. Oke, isomer optis itu diakibatkan oleh adanya kiralitas ya. Nah, jadi seperti ini adalah contoh bagaimana pembelokan cahaya yang ke arah kanan ya, atau searah jarum jam clockwise, maka disebut dengan isomer D. Ini lambangnya adalah dextrorotary dan diberi tanda dengan tanda plus gitu. Jadi yang tadi yang thalidomida itu yang plus itu artinya adalah dia membelokkan ke arah kanan, membelokkan cahaya terpolarisasi ke arah kanan gitu. Nah, sebaliknya disebut dengan isomer L atau levorotary dan diberi tanda negatif gitu. Nah, isomer ini hanya dapat isomer-isomer yang menggunakan tanda plus atau negatif ini, L atau D ini, itu hanya bisa ditentukan berdasarkan percobaan ya, menggunakan yang tadi, yang polarimeter tadi itu. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana, kenapa ada lambang-lambang seperti ini. Jadi kalau ini S, ini R gitu. Nanti kita bahas pada video ini juga ya. Nah, kedua enantiomer ini akan menjadi non-aktif optisnya apabila pada saat berada pada jumlah yang ekuivalen, yaitu 50% yang min dan 50% yang plus gitu. Kalau dua-duanya ada di situ dalam jumlah yang sama banyak, maka itu akan saling meniadakan, sehingga tidak lagi isomer optis aktif ya, tapi non-aktif gitu. Itu yang L dan R ini L dan D ini lebih banyak dibahasnya di biokimia berikutnya ya. Oke, kita bahas tentang kiralitas sekarang ya, atau kirality bahasa Inggrisnya. Nah, kenapa isomer optis aktif itu bisa menyebabkan adanya, kenapa senyawa-senyawa bisa menyebabkan adanya isomer optis aktif itu karena adanya atom C kiral gitu ya. Nah, kiral ini diambil dari bahasa Latin yang artinya tangan. Jadi kalau kita lihat ini ada tangan kanan saya, kemudian ini kan ke cermin gitu. Ini cermin. Nah, kalau kita lihat cermin, bayangan di cermin itu adalah tangan kiri saya gitu. Jadi kalau saya gambarkan tangan kiri dan kanan saya, itu betul-betul kalau ini ada cermin, maka tangan kiri saya itu adalah cerminan dari tangan kanan saya gitu ya. Nah, itu isomer optis aktif itu karena adanya gejala seperti ini gitu. Nah, kemudian apabila tangan kanan ditangguhkan tangan kiri, maka kita tidak bisa menutupi tangan kiri itu dengan tangan kanan, karena di sini ada ini ini jempol saya di sebelah sini, yang jempol kiri sebelah sini, jempol tangan kanan ada di sebelah sini ya, tidak pas gitu. Nah, senyawa atom C kiral akan mendapatkan gejala yang sama. Jadi misalkan di sini ini cerminnya gitu. Kemudian gugus COOH-nya seperti ini, gugus R-nya di sini, C gitu ya. Jadi seperti bayangan cermin pada tangan gitu. Nah, senyawa 2-butanol juga menampakkan gejala yang sama. Jadi ini adalah cermin. Ini di tangan kanan saya pegang, ternyata mendapatkan senyawa yang berbeda dengan bayangannya ya. Jadi kalau saya gambarkan dalam dua senyawa ini, saya foto ini seperti ini, kemudian ini ternyata merupakan bayangan cermin gitu ya. Yang sebelah kiri itu bayangan cermin dari
senyawa yang kanan. Kalau ini adalah cermin gitu. Oke, nah apa itu yang disebut dengan atom C chiral? Itu adalah atom C yang mengikat 4 atom atau gugus yang berbeda gitu ya. Jadi misalkan yang ini atom C ini chiral itu punya 4 gugus yang berbeda. Ada OH, ada CH3, ada H, dan ada C2H5 gitu ya. Ini kan C-nya ada 2. Kemudian ini hanya ada 2, di sini hanya ada 3. Jadi ini adalah C2H5. Ini CH3, ini OH, dan ini H gitu ya. Berbeda semuanya. Keempat gugus atomnya yang berbeda semua. Oke, sekarang kita lihat model molekul ini ya. Ini 2-butanol ya. Kita lihat di sini ada 4 buah atom C. CH3, CH2, C, ada H, ada CH3, dan di sini ada OH ya. Jadi ini adalah 2-butanol. Nah, 2-butanol juga dapat dibuat seperti ini. Ini sama ya, C-nya ada 4, kemudian ada OH di sini. Jadi sama, ini 2-butanol. Tapi kalau kalian perhatikan, coba lihat. Kedua senyawa ini berbeda ya. Dan seperti yang diterangkan sebelumnya, bahwa kedua senyawa ini merupakan cerminan satu sama lain. Jadi kalau di sini ada cermin sebelah sini, maka ini merupakan bayangan cermin dari yang ini, dan sebaliknya ya. Kita bisa lihat ini OH-nya sebelah sini, ini pun sebelah sini, H-nya di sini. Jadi ini sama dengan yang chiral tadi itu ya, yang tangan yang begini itu. Kalau kita coba tangkupkan, ini nggak akan bisa sama ya. Jadi H di sini dengan OH di sini, OH di sini dengan H di sini itu berbeda. Jadi kedua senyawa ini berbeda senyawanya, meskipun jumlah C-nya sama, jumlah O-nya sama. Jadi secara rumus molekul ini sama semuanya. Kemudian juga gugus fungsinya sama, posisinya sama, rantainya sama. Tapi ini struktur yang berbeda karena dilihat dari bentuk stereonya ya, bentuk ruangnya. Kenapa bisa berbeda? Karena di sini kedua senyawa ini mempunyai atom C chiral ya, yaitu yang mana yang atom C chiral, yaitu yang mengikat 4 buah ikatannya berbeda-beda gitu. Misalkan coba lihat yang ini dulu. Ini CH3, ada 4 ikatan ya, C dengan C, C dengan H, C dengan H, C dengan H. Jadi ini 4 ikatannya ada 3 yang sama, C dan H. Kalau ini keempat ikatannya adalah ini satu, yaitu CH3. Jadi atom C yang ini mengikat CH3, kemudian ada 2 buah H, dan ada gugusan ini CH2OH dan CH3. Jadi yang ini juga bukan atom C chiral karena ada 2 gugus yang sama, yaitu yang ini H dan H. Kalau ini ada 3 yang sama ya, ada H3. Nah ini pun sama, dia mengikat 3 buah H, jadi ini bukan atom C chiral. Nah yang atom C chiral adalah yang ini, di mana ini mengikat 1 buah H, gugusan OH, gugusan CH3, dan gugusan C2H5. Gitu ya, C-nya 2, H-nya ada 3 tambah 2, 5. Jadi atom C chiralnya ada di sebelah sini, dia mengikat OH, mengikat H, mengikat C2H5 atau CH2, CH3 ya, dan mengikat CH3. Jadi ini atom C chiral. Bagaimana dengan yang ini? Sama saja. Jadi yang ini ya, yang ini dia mengikat H, OH, kemudian C2H5, dan mengikat CH3. Ya. Nah karena adanya atom C chiral ini, maka dia punya sifat isomer optis ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana penamaan kedua struktur ini ya. Yang pertama kita lihat yang ini dulu. Kita lihat dulu atom C chiralnya ada di sini ya. Nah, dan di sini ada gugus H, gugus OH, gugus CH3, dan gugus C2H3,
CH2, CH3. Nah, ingat aturan dari Kahn, Ingold, sama Prelog ya, yang mana yang gugus yang paling prioritas tinggi di sini. Ingat ya, ini kayak ini, jadi di sini ada O, ada H, ada C, ada C2. Nah, antara H itu biasanya yang terakhir, yang nomor 4 ya, yang terakhir. Kemudian yang pertama kalau kita lihat dari aturan Kahn, Ingold, dan sama Prelog itu O ini yang paling yang pertama ya. Jadi ini nomor 1, kemudian setelah itu ke C dulu. Nah, C-nya di sini ada 1, di sini ada 2. Jadi kita ambil yang C-nya ada 2. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Pertama yang harus kita lihat adalah mana atom C kiralnya, yaitu yang ini. Kemudian setelah itu kita tentukan gugusnya ada 4. Yang 4 ini mana yang prioritas pertama. 1, kedua, ketiga, keempat. Menurut aturan Kahn, Ingold, sama Prelog itu, maka ini yang nomor 1, oksigen ya. Yang berikutnya adalah C. Karena yang sebelah sini 1, di sebelah sini 2, maka yang berikutnya adalah ini yang nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Setelah itu kita pegang yang H-nya. Jadi nomor 4 tidak dihitung, tidak dilihat lagi. Jadi paling belakang, paling di sana. Kemudian setelah itu kita lihat ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Jadi ke arah sini arahnya. Kalau searah jarum jam itu digunakan lambang R. Jadi ini adalah R2 butanol. Nah, bagaimana yang satu lagi yang ini tadi? Sama, ini juga ada atom C kiralnya yang ini. Kemudian ada 4 gugus, ada OH, ada H, ada CH3, dan ada C2H5. Cara menentukan namanya, kita pertama urutkan sesuai dengan prioritas. OH yang pertama, yang kedua ini yang ketiga. Jadi yang kedua yang CH2, CH3, yang ketiga adalah CH3, yang keempat adalah H. Ya, cara menentukannya kita pegang dulu yang H-nya di sini. Jadi H itu nomor 4 terakhir ya, jadi di paling belakang, paling sana. Kemudian urutannya adalah ini nomor 1, nomor 2, nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Jadi ke arah berlawanan dengan arah jarum jam ya, atau counter clockwise. Itu kita gunakan lambang S. S itu adalah berasal dari bahasa Latin yang namanya sinister, artinya left. Jadi ke arah kiri. Ke arah kiri. Kalau kita menyimpannya seperti ini, sama saja tetap ya. Ini nomor 1, nomor 2, karena ada 2 C-nya, dan ini nomor 3. Jadi ke arah kiri. Atau berlawanan dengan jarum jam. Kalau berlawanan dengan jarum jam, berarti strukturnya disebut dengan struktur S. Jadi berasal dari nama Latin sinister yang artinya left. Oke, itu cara memberi nama. Yaitu proses penamaan struktur RS kalau kita menggunakan bentuk molekul langsung ya. Sekarang kita akan mencoba dari bentuk molekul yang ada ini, kita akan buat dalam bentuk tulisan gitu ya. Tapi 2 dimensi yang mencoba menerangkan bentuk 3 dimensi gitu. Nah, kita lihat gambarnya. Kita lihat urutan dari prioritas seperti ini ya, yang Kahn, Ingold, Prelog itu, dimana kalau di sini ada C kiralnya ada sebelah sini, maka ada 4 gugus, yaitu ini OH, kemudian C2H5, ada H di belakang, sama CH3 gitu ya. Jadi gugus yang menjadi prioritas adalah OH, kemudian yang kedua adalah etil, yang ketiga metil, yang keempat baru hidrogen yang di belakang. Nah, jadi bentuk seperti ini kita coba terangkan dalam bentuk penampakan yang seperti ini ya. Nah, untuk ikatan-ikatannya itu ada bentuk-bentukan seperti yang ini ya. Jadi kalau ini ke atas ada OH yang ini, kemudian yang ke samping itu ada
C2H5 yang ini. Kemudian nah hidrogen yang ke belakang yang sebelah sini ini dituliskan dalam bentuk lambang seperti ini. Itu artinya ke belakang gitu. Kalau yang ke depan yang ini yang CH3 ini dituliskannya dalam bentuk seperti ini ya. Ya ini sudah kita tentukan urutan gugusnya ya. OH yang pertama, yang kedua etil, yang ketiga metil, dan hidrogen yang di belakang itu yang keempat. Nah kalau kita lihat ininya urutannya dari 1, kedua, ketiga itu bentuk ke arah berlawanan jarum jam ya, sehingga diberi nama dengan ini S gitu. Nah kemudian kalau kita lihat ininya rantai utamanya adalah yang ini kan, 2-butanol. Penomorannya mulai dari kanan 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ini adalah 2-butanol. Nah 2-butanolnya untuk yang atom C kiralnya itu ada di nomor 2. Jadi untuk pemberian namanya digunakan 2S 2-butanol gitu, atau 2S butan 2-ol. Nah, bagaimana yang ini sekarang? Maka kita buat dalam bentuk seperti ini ya. Ya ada OH di atas, kemudian ada CH3 di kiri. Nah untuk yang ke depan yang ini adalah C2H5 ya, yang ini. Sedangkan H-nya tetap di belakang gitu. Nah ini kalau kita urutkan, nomor 1-nya di OH, nomor 3-nya di CH3, nomor 2-nya di etil. Jadi ini adalah ke arah bentukannya ke arah kanan ya, maka dilambangkan dengan 2R. Ya ini nama senyawanya adalah 2R 2-butanol ya, sama kayak tadi. Jadi rantai utamanya adalah ini, dan penomorannya dari kanan ini, dari kiri, sorry. Karena yang terdekat ke OH kan gitu. Jadi 2R 2-butanol, atau nama lainnya adalah 2R butan 2-ol. Nah R dan S ini diambil dari bahasa Latin. S artinya sinister, dari sinister bahasa Latinnya itu adalah left, artinya berlawanan jarum jam atau counterclockwise. Kalau R itu dari rectus, yang artinya dalam bahasa Latin adalah right, ke arah kanan searah jarum jam, yang disebut dengan clockwise. Oke, nah sekarang bagaimana kalau ada senyawa seperti ini ya? Di sini ada COOH, kemudian di belakang ada OH nih, OH ini hidrogen, ini ke depan ada OH, ke belakang juga ada hidrogen, dan ke sebelah kiri ada CH3. Kalau kita tuliskan dalam bentuk 2 dimensinya akan seperti ini ya. Jadi ini OH yang di depan, ini H-nya ke belakang, ini CH3 sebelah kiri. Kemudian ini ada OH di belakang sana, ini belakang, ada H di depan, kemudian ada sebelah kanan ada COOH. Ya, kalau kita lihat di sini ada dua atom C kiral ya, yaitu yang ini dan yang ini. Berarti nanti akan ada dua ikatan rantai utamanya tetap yang ini ya, yaitu ini adalah sebuah asam karboksilat, ada C-nya ada 4, berarti ini adalah butanoat. Kemudian ada OH jadi atom nomor 1-nya yang ini, 1, ini 2, 3, 4, dan di sini ada OH di nomor 2 dan nomor 3. Jadi ini adalah asam 2,3 dihidroksi butanoat. Ya, kita sekarang melihat bagaimana kedudukan R atau S-nya pada atom C nomor 2 dan nomor 3 ini ya. Oke, kita lihat dulu untuk yang atom C nomor 3 yang ini ya. Atom C nomor 3 ini ada OH, ada H, ada CH3, dan gugusan selebihnya. Untuk
ini karena ini C, ini juga C, ini O, ini H, maka kita mulai dari O dulu ya. Berarti ini nomor 1. Kemudian di sini C-nya dengan H, sedangkan di sini C-nya dengan yang lainnya. Berarti ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Jadi ini nomor 4-nya sudah di belakang ya. Jadi 1, kedua, ketiga bentuknya seperti ini. Maka ini adalah struktur yang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana yang ini. Untuk atom chiral yang ini. Di sini ada H, ini ada OH, ada COOH, dan ada yang ini. Gitu ya. Kayak tadi ini nomor 1, O-nya karena O, ini nomor 1, nomor 2-nya coba kita lihat yang mana. Di sini ada C, di sini ada C, ini ada H, ini pasti nomor 4 ya. Yang C ini dengan C ini sekelilingnya ada O, ada C, sedangkan di sini ada O, ada O. Berarti ini yang nomor 2. Gitu. Ini nomor 3. Nah, kalau kita lihat dari nomor 1-nya di sini ke arah sini ya. Tapi ini hanya di depan, maka arahnya terbalik ke arah sini. Jadi yang merah ini juga termasuk yang R gitu ya. Jadi namanya adalah asam 2R, 3R. Jadi ini di nomor 2, ini nomor 2 itu bentuknya R, nomor 3 bentuknya juga R. Maka 2R, 3R, nomor 2, ini nomor 1, rantai utamanya 2, ini 3, ini 4, 2,3 dihidroksi butanoat asam. Ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia jadi asam 2R, 3R, 2,3 dihidroksi butanoat. Nah, asam yang 2,3 dihidroksibutanoat itu ada 4 macam ya. Yang pertama ini tadi yang sudah kita lihat yang 2R 3R, maka akan ada yang lainnya lagi, ada 2R 3S, ada 2S 3R, dan ada 2S 3S gitu. Ya, jadi akan ada 4 isomer optis untuk senyawa ini. Nah, sekarang bagaimana kalau senyawa seperti ini ya? Kita lihat bentuk 2 dimensinya ya. Jadi di sini ada Cl3, ini ya Cl3, kemudian ini ada Cl ke depan, ini ada H ke belakang yang ini, kemudian ini ada CH3 di sini, yaitu yang ini ke depan, Cl ke belakang, kemudian ini CH3 ini ke depan yang ini. Dan Cl yang ini yang sebelah sini itu ini, kemudian CH2 CH3 yang ini ya. Nah, kita lihat di sini ada atom C chiralnya yang ini ya. Kemudian ini jadi ada 3. Nah, kalau ada 3 berarti namanya itu adalah akan ada 3 struktur S atau R ya. Di sini setelah dicek menggunakan ChemSketch itu ada 3 ini. Nah, kita lihat sekarang namanya 2,34 trikloro, 3,4 dimetil heksana. Akan ada berapa isomer yang kita dapatkan? Ini ya semuanya. Iya. Jadi ada 8 isomer. Ini hasil dari ChemSketch ya. Nah, berikutnya ada senyawa ini, saya langsung ke strukturnya aja. Di sini ada isomer optis aktifnya ada 1 ya. Karena 4 gugusnya berbeda-beda. 1, 2, ini 3, 4. Nah, kalau 4 kita lihat
Namanya ini adalah 2,3,4,5 tetrakloro 3,4,5 trimetil heptana. Ini penamaan dari James Katz, dan ternyata James Katz yang versi freeware itu tidak bisa memunculkan struktur R dan S-nya ya. Nah, kita lihat ada berapa isomer optis dari senyawa dengan 4 atom cekiral seperti ini. Ya, semuanya ada 16 ya, 16 isomer. Oke, nah kalau begitu apakah ada hubungan antara jumlah isomer optis dengan jumlah atom cekiralnya? Kita lihat di yang pertama, senyawa 2-butanol itu satu atom cekiral, ternyata ada 2 enantiomernya. Kalau asam 2R 3R 2,3 dihidroksibutanoat itu ada 2 atom cekiral jadi 4. Kalau 2,3,4 trikloro 3,4 dimetil heksana ternyata ada 3 atom kiral, ternyata ada 8. Kalau 4 atom cekiral ternyata 16. Nah, kalau kita lihat ini 2 itu adalah 2 pangkat 1 ya. 4 itu adalah 2 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3. 16 itu 2 pangkat 4. Jadi kalau ada N atom kiral, atom cekiral, apakah akan menjadi 2 pangkat N jumlah enantiomernya? Nah, kita lihat senyawa yang lain ya. Senyawa 2,3 butanadiol dengan 2 atom cekiral. Nah, ininya ya, strukturnya. Jadi ini adalah sebuah butana, kemudian ada OH-nya ada 2. Pada atom C nomor 2 dan 3 itu ada OH, jadi butanadiol. Nah, hasil dari James Katz itu hasilnya adalah cuma ada 3 enantiomer ya. Ada yang 2S2, 2S3S, 2R3R, dan 2R3S. Kalau lihat yang kayak tadi, ini yang 2 pangkat 2. Kalau 2 atom cekiral berarti kan 2 pangkat 2 ya. Berarti ada yang kurang satu di sini, yaitu yang struktur yang 2S3R itu tidak ada. Nah, kenapa tidak dimunculkan? Karena memang mungkin ke struktur ini nih yang sama nih. Ini sama ini itu kan sama. Jadi kalau penomorannya dari kiri akan 2S3R, dari kanan juga akan 2S3R, 2R3S gitu. Nah, dan struktur ini sama saja, jadi makanya cuma ada satu yang 2R3S gitu, tidak ada yang 2S3R gitu. Makanya enantiomernya cuma ada 3 gitu. Nah, yang lainnya lagi adalah ada senyawa ini 2,3,4,5 tetrakloro 3,4 dimetil heksana. Itu ada 4 atom cekiral, tapi hanya enantiomernya cuma ada 10 ya. Kita lihat di senyawanya seperti ini. Jadi atom cekiralnya ada 1, 2, 3, 4 di sini ya. Nah, ini juga sama dengan yang di atas tadi ini. Gugusan di ujung-ujungnya itu hampir sama gitu. Sehingga akan berpengaruh pada penomorannya nanti. Makanya tidak, kalau 4 atom cekiral berarti kan 2 pangkat 4 ya. Ini 16. Nah, karena gugusan di awalnya itu adalah sama, awal dan akhirnya, maka hanya ada 10 enantiomer. Nah, itu saya ingin mengatakan dalam sebuah buku itu selalu ada rumusan ini nih. 2 pangkat N. Enantiomer itu sama dengan 2 pangkat N, di mana N-nya adalah jumlah atom cekiralnya. Ternyata setelah hasil dicoba dari menggunakan James Katz itu tidak seperti itu ya. Itu tidak ada rumusan 2 pangkat N gitu. Oke, itu tentang tentang isomer optis aktif. Video berikutnya kita akan membahas sifat-sifat senyawa karbon. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.